saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Ride of the Titan. Film ini menceritakan tentang seorang manusia setengah dewa putra dari Zeus yaitu Perseus, di mana ia harus menghadapi Kronos atau salah satu titan terkuat untuk menyelamatkan bumi. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Dikisahkan pada zaman kuno, dunia dikuasai oleh para dewa dan monster. Salah satu monster laut mengerikan yaitu Kraken telah berhasil dikalahkan oleh seorang manusia setengah dewa yaitu Perseus. Perseus kemudian ditawarkan kekuasaan oleh ayahnya yaitu Zeus, namun ia memilih jalan lain untuk hidup seperti manusia di bumi, bahkan ketika istrinya telah meninggal. Dan sekarang Perseus hidup bersama anak dan para penduduk lainnya, sebagai seorang nelayan yang berjanji akan melindungi Helios atau anaknya di bumi. Suatu hari Zeus mendatanginya untuk mengatakan bahwa di samping kekuatan para dewa yang semakin melemah karena semakin sedikitnya manusia yang berdoa, bencana besar akan segera terjadi di muka bumi, yaitu robohnya dinding Tartarus dan Kronos akan segera keluar untuk kembali menguasai bumi. Maka dari itu Zeus datang kepada Perseus meminta bantuannya untuk sama-sama membangun kembali dinding Tartarus. Setelah menemui Perseus, Zeus kemudian menemui Poseidon dan anaknya yang kedua yaitu Ares yang telah berada di dalam dinding Tartarus. Bersamaan dengan itu, Hades sang penjaga neraka kemudian datang, namun ia justru malah menyerang Poseidon dan Zeus dengan bersekutu bersama Ares. Pertarungan tersebut mengakibatkan Poseidon sekarat, sementara Zeus ditangkap dan senjatanya diambil oleh Ares. Setelah mengalahkan mereka berdua, Hades kemudian mengirim Chimera atau makhluk gabungan untuk menyerang tempat pemukiman Perseus. Karena hal itu, Perseus pun mengambil baju jirah dan senjatanya yang ia simpan di dalam tanah untuk membunuhnya. Setelah beberapa saat bertarung dengannya, akhirnya ia pun dapat membunuh monster tersebut. Di keesokan harinya, Perseus dan Helios pergi ke gunung berhala tempat para manusia berdoa kepada dewa untuk memanggil ayahnya di sana. Namun yang mendatangi mereka berdua adalah Poseidon yang telah sekarat, lalu mengatakan bahwa Hades dan Ares telah bergabung dengan Kronos untuk melawan manusia. Karena hal itu, Poseidon mengharapkan kekuatan dari Perseus, namun Perseus sendiri tidak yakin dengan dirinya yang hanya seorang manusia setengah dewa. Maka dari itu Poseidon menyarankan Perseus untuk menemui anaknya yaitu Agenor yang sama-sama seorang manusia setengah dewa, yang sekarang dirinya sedang bersama seorang ratu bernama Andromeda dalam sebuah pertempuran melawan Chimera. Tak lama setelah itu akhirnya Poseidon pun meninggal dengan menyerahkan trisulanya untuk diberikan kepada anaknya. Setelah pulang untuk berpamitan dengan Helios, Perseus kemudian pergi dengan menaiki Pegasus untuk menjumpai Ratu Andromeda di kamp pertempuran. Sesampainya di sana, Perseus disambut dengan dihormati sebagai pembunuh Kraken sang monster laut. Setelah bertemu dengan Ratu Andromeda, Perseus kemudian diantarkan kepada Agenor yang sedang dikurung karena beberapa kesalahannya. Di sana mereka merencanakan sesuatu untuk pergi ke Polon One menjumpai Hephaestus atau sang dewa pembuat senjata sekaligus membangun dinding Tartarus. Perseus juga mengatakan bahwa Poseidon telah meninggal dan trisulanya sekarang ada di tangannya untuk diserahkan kepada Agenor sebagai petunjuk jalan. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung berangkat bersama Ratu Andromeda dan sebagian pasukan dengan menggunakan kapalnya. Di sana Agenor bertugas sebagai navigator untuk memberitahu jalan menuju ke Polon One atau tempat tinggal dari Hephaestus dengan menggunakan trisula milik ayahnya. Dan singkat cerita saja mereka pun sampai di Polon One. Ketika sedang menelusuri tempat tersebut, Agenor terperangkap oleh sebuah jebakan. Setelah itu Perseus melihat beberapa makhluk besar bermata satu yang tidak lain. Mereka adalah para Cyclops atau pembantu Hephaestus untuk membuat senjata para dewa. Karena hal itu mereka pun terpaksa melawan para Cyclops tersebut, hingga akhirnya Perseus dapat mengalahkan salah satu dari mereka. Tak lama kemudian datanglah salah satu Cyclops tua yang membawa Agenor lalu berlutut kepada Perseus karena melihat dirinya memegang trisula milik Poseidon. Lalu setelah itu ketiga Cyclops itu pun mengantarkan mereka ke tempat Hephaestus dengan berjalan di tengah bukit dan sampailah mereka di tempatnya. Ketika melihat Perseus, Hephaestus langsung mengenalinya bahwa ia adalah putra dari Zeus. Kemudian dia pun langsung menunjukkan denah dari neraka untuk menuju ke Tartarus, di mana mereka harus melewati labirin yang sangat rumit dan berbahaya. Namun sebagai seorang pembangun neraka itu sendiri, tentunya Hephaestus mengetahui jalan rahasia untuk menerobos masuk ke dalam Tartarus dengan aman. Di sisi lain, Zeus sedang dibelenggu di Tartarus untuk disalurkan kekuatannya kepada Kronos agar dapat mempercepat pengeluarannya. Mereka berdua masing-masing memiliki alasan mengapa mengorbankan Zeus. Hades sendiri memiliki dendam masa lalu kepadanya karena dirinya dibuang dari tempat kediaman para dewa, sementara Ares merasa sakit hati karena ia merasa bahwa Zeus lebih menyayangi Perseus daripada dirinya sendiri. Maka dari itu mereka berdua bersekongkol untuk menghancurkan manusia dan bergabung di pihak Kronos. Bahkan panggilan Zeus pun dapat terdengar kepada Perseus atau anaknya. Mereka semua sedang menuju ke labirin jalan masuk ke Tartarus dengan ditemani oleh Hephaestus. Sesampainya di sana mereka diserang oleh Ares yang ternyata telah keluar dari Tartarus untuk menyerang Perseus dan yang lainnya. Untuk menghentikannya, Perseus bersama Agenor dan Andromeda berusaha untuk melawan sang dewa perang tersebut, namun Ares jauh lebih kuat daripada mereka. Dan ketika Hephaestus telah berhasil membuka pintu labirinnya, ia pun berusaha mengganjal pintu labirin tersebut dengan menggunakan tongkatnya, kemudian pergi mengorbankan dirinya untuk menghentikan Ares.
Dan pada akhirnya mereka pun dapat masuk ke dalam pintu labirin. Kemudian setelah terjatuh mereka pun masuk ke dalam labirin yang nampak sangat rumit untuk dilewati. Hingga akhirnya labirin tersebut bergerak menutupi semua jalan dan Andromeda terperangkap di tengah-tengah dinding. Namun pada akhirnya ia pun dapat diselamatkan oleh Perseus dan Agenor, dan Perseus pun harus terjatuh ke bawah dinding. Kemudian di dalam sana ia bertemu dengan Minotaur atau sang penjaga labirin. Dan setelah bertarung dengannya akhirnya Perseus dapat mengalahkan Minotaur tersebut. Kemudian ia pun kembali dipertemukan dengan Agenor dan Andromeda di sana. Di sisi lain, Zeus sedang sekarat karena sebagian besar kekuatannya telah disalurkan kepada Kronos, dan ia pun meminta maaf kepada Hades karena telah membuangnya dari Olympus. Mendengar hal itu, Hades merasa sedikit terharu dan ketika ia hendak melepaskan Zeus, Ares kemudian datang lalu memukul Hades hingga mereka berdua terjatuh ke dasar Tartarus. Tak lama kemudian Perseus dan yang lainnya telah sampai di Tartarus, dan mereka pun segera menyelamatkan Zeus. Sementara sebagian tubuh Kronos telah dapat digerakkan, dan Perseus pun akhirnya dapat mengeluarkan Zeus dari sana. Ketika hendak pergi, Ares yang sedang bertarung dengan Hades kemudian melemparkan garpu miliknya kepada Zeus, namun beruntungnya mereka berempat masih sempat melarikan diri berkat teleportasi dari Zeus yang sekaligus membawa garpu milik Hades tersebut. Kemudian mereka pun menuju ke kamp pertempuran Ratu Andromeda, dan Zeus diistirahatkan di sana. Zeus mengatakan bahwa Kronos tak lama lagi akan datang kepadanya untuk membunuhnya. Namun Perseus tentunya tidak akan menyerah sampai di situ. Ia berjanji akan bertarung melawan Kronos demi untuk kembali kepada Helios atau anaknya. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan Kronos yaitu dengan menggunakan tombak Trium atau senjata gabungan antara petir Zeus, Trisula Poseidon, dan garpu milik Hades. Namun sialnya petir Zeus sekarang berada di tangan Ares, yang artinya Perseus harus mengalahkan saudaranya tersebut terlebih dahulu. Maka dari itu Perseus kemudian berdoa kepada Ares untuk memanggilnya ke kuil para dewa untuk bertarung di sana. Dan setelah berpamitan dengan Andromeda dan Agenor, ia pun pergi dengan menaiki Pegasus menuju ke kuil para dewa. Sementara Andromeda mulai menyiapkan strategi berperang melawan Kronos dan para monsternya untuk memperlambat sembari menunggu Perseus yang akan mengalahkan Ares di kuil para dewa. Di sana mereka berdua pun akhirnya saling bertemu, namun Ares datang dengan membawa Helios untuk diperlihatkan kepadanya bahwa Ares akan membunuh Perseus di hadapan Helios atau anaknya sendiri. Jadi sebenarnya dendam Ares ini datang ketika Zeus menawarkan kekuasaan di Olympus kepada Perseus yang memiliki derajat hanya seorang manusia setengah dewa dan bukannya kepada Ares yang derajatnya adalah seorang dewa. Maka dari itu Ares pun merasa cemburu kepada Perseus. Setelah beberapa saat bertarung, awalnya Perseus terjatuh dan hampir kalah. Namun berkat Helios akhirnya Perseus kembali bangkit dan langsung menyerang Ares hingga terjatuh. Kemudian Perseus mengambil petir Zeus lalu menusukkannya kepada Ares. Dan Ares pun meninggal menjadi abu di sana. Setelah itu Perseus kemudian menyatukan ketiga senjata para dewa tersebut untuk menghasilkan tombak Trium. Di sisi lain, Hades ternyata mendatangi Zeus di kamp pertempuran dan ia mengatakan bahwa dirinya telah memaafkannya. Setelah itu Hades menyalurkan kekuatannya kepada Zeus agar dapat kembali pulih untuk mengalahkan Kronos. Lalu kemudian mereka pun berjalan membantai semua monster dengan kekuatannya dan tanpa senjata. Sesampainya di hadapan Kronos yang sedang membabi buta, mereka berdua berusaha melawannya dan tak lama kemudian Perseus datang dengan tombak Triumnya. Dengan kekuatan Zeus dan Hades, akhirnya Perseus dapat masuk ke dalam tubuh Kronos melalui mulutnya. Sementara Zeus berusaha melindungi Hades dari serangan Kronos dengan mengarahkan seluruh kekuatannya. Dan setelah berada di posisi yang tepat, Perseus pun kemudian menancapkan tombak Triumnya di dalam tubuh Kronos, hingga akhirnya Kronos pun berhasil dimusnahkan. Para prajurit pun merasa senang, termasuk Agenor dan Andromeda. Namun sayangnya Zeus kembali sekarat dan semakin melemah karena seluruh kekuatannya telah ia gunakan. Dan setelah mengucapkan terima kasih kepada Perseus anaknya, Zeus pun akhirnya meninggal dengan menjadi abu. Sementara Hades dengan tanpa kekuatannya, ia berharap akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan Perseus pun mendapat ucapan selamat dari Agenor yang menyuruhnya untuk segera menemui Andromeda. Setelah menemuinya, Perseus kemudian berbicara kepada Helios, lalu memberikan pedang miliknya kepada anaknya tersebut. Dan setelah itu, tamat cuy. Oke, segitu saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.